Ya namanya juga artis ya, mungkin dia biar pamor yang nggak turun kali ya. Kalau penahanan itu tahap pertama 20 hari. Nanti kalau diperlukan perpanjangan, kita perpanjang lagi 20 hari. Selamat sore semuanya, pastinya berjumpa lagi bersama saya Raffi Ahmad dalam program yang sangat luar biasa. Ini dia, Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Oke, bintang tamu kita yang sekarang yang akan datang ini sangat-sangat luar biasa. Dia adalah wanita yang cantik, seksi, kontroversial, dan juga wanita yang satu ini selalu menantang ketika banyak suara-suara sumbang yang menantang dia. Tapi yang namanya hidup harus tetap dijalani, dan ini dia Kata Hati, Nikita Mirzani. Hai Nikita. Baik. Silahkan. Saya nggak bohong kan, bener-bener bintang tamu kita sangat-sangat luar biasa, seksi, cantik. Ini dia Nikita Mirzani. Apa kabar Neng? Baik Kak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Semakin, luar biasa kalau saya lihat kamu. Semakin apa? Untung bukan bulan puasa. Ya, terus? Bisa cepat batal saya. Nikita, oke, diawali dengan kemunculan Nikita Mirzani, semua orang itu tahu ketika kasus yang keluar. Ketika saat itu orang-orang mulai kenal Nikita Mirzani saat waktu itu ada pemberitaan penganiayaan oleh mantan pacar kamu. Oh iya, itu betul. Itu betul. Dan setelah itu orang-orang se-Indonesia itu lebih kenal lagi Nikita Mirzani saat ada kasus lagi waktu itu. Yaitu kasusnya dituduh mencuri suami orang. Kenapa sih Nikita hidupnya kok kayaknya penuh masalah gitu loh. Orang itu cari uang nih, cari masalah. Itu cari duit. Iya, boleh mungkin. Curi suami orang kayaknya enggak, soalnya rumah tangganya baik-baik aja sekarang itu. Jadi nggak ada yang ngerasa diambil atau dirugiin juga sih. Dan ketika kamu keluar, istilahnya keluar di sebuah media dengan berita-berita yang seperti itu, perasaan kamu apa sih? Kalau Niki sih lebih gini ya, orang kan hanya bisa menilai dari luarnya saja gitu, nggak tahu dalamnya Niki itu seperti apa. Jadi Niki nggak terlalu mau ambil pusing orang mau ngomong apa. Yang penting Niki yang lebih tahu Niki ini seperti apa, dan orang-orang sekeliling Niki yang emang dekat sama Niki tahu Niki seperti apa gitu. Itu jawaban yang sangat-sangat luar biasa loh dari seorang wanita seperti Nikita Mirzani. Tapi kamu berasa nggak kalau diri kamu itu cari sensasi atau? Kalau cari sensasi sih sebenarnya enggak ya. Itu semuanya keluar dengan sendirinya, bukan karena Niki rencanain atau udah Niki atur sedemikian rupa gitu. Enggak, itu emang semuanya keluar begitu aja ya. Alhamdulillah pas keluar bukan bikin Niki makin drop, malah bikin Niki makin semangat, terus makin maju deh sekarang gitu. Ada hikmahnya dari semuanya. Ada hikmahnya gitu. Dan Nikita nggak peduli apa kata orang. Nggak peduli ya, karena Niki nggak minta makan sama orang gitu ya. This is my life, this is my rules gitu. Yang nentuin semuanya ya Niki gitu. Dan kalau Niki harus dengerin omongan orang, mau sampai kapan gitu? Kan omongan orang itu kan nggak pernah selamanya enak, bener segala macam. Itu sih Niki buat jadi salah satu acuan Niki aja buat jadi lebih maju lagi nih, gimana nih caranya nih gitu. Hebat nih kita, keren. Gitu. Jawaban kamu luar biasa. Tapi itu kan jawaban dari seorang Nikita Mirzani. Tapi ini juga banyak orang-orang di luar sana yang ingin menjawab pertanyaan yang tadi saya tanyakan kepada Nikita. Mau tahu jawaban mereka seperti apa? Apa? Ini dia. Terus lihatnya di mana?
Tweet war, begitulah Nikita Mirzani disebut. Gara-gara tulisannya di dunia 100 huruf tersebut, maka Nikita kerap bertikai dengan para pengguna Twitter lainnya. Bukan hanya di dunia maya Nikita melepas keliarannya, di dunia nyata pun ia berkali-kali tersandung masalah bentrok fisik. Ada apa sebenarnya dengan Nikita? Wow, perang di sosial media. Perang Twitter. Itu gimana ceritanya sih awal mulanya sampai ada perang di sosial media atau di Twitter kayak gitu? Gini, Niki sih sebenarnya nggak pernah cari masalah sama siapapun, apalagi di jejaring sosial yang bisa dibaca sama banyak orang gitu. Nah kebetulan saat itu nggak tahu ya, ada satu media yang motong-motong semua omongan Niki tentang si laki-laki tersebut yang udah punya Siapa istri. laki-laki tersebut itu siapa? Indra gitu kan. Nah orang nuduhnya Niki selingkuh sama dia, padahal Indra mana? Indra Tanggung, kalau udah setengah-setengah mah sebutin aja ya. Nggak apa-apa juga. Indra, iya. Indra siapa? Indra Brukman. Bukan, Indra aja. Indra, huruf depannya Indra apa? Indra. Udah Indra Birowo. Hebat, dia berani loh. Luar biasa. Enggak, jadi waktu itu sempat diwawancara pas abis ulang tahun salah satu stasiun TV. Jadi kan Niki keluar dari program itu, kebetulan Niki keluar duluan, nggak lama dia keluar. Nah, jadi nggak tahu siapa yang bikin gosip duluan, terus Niki diwawancara, Niki bilang hubungannya sedekat apa, deket banget ya antara Senopati sama Kemang. Cuman itunya di... Oh, rumahnya Senopati sama Kemang. Iya, jadi itunya dibuat, jadi seolah-olah kayak Niki... Sering ketemu gitu, rumah dekat. Iya, dulu waktu kerja sama bareng sering ketemu, hampir tiap hari gitu kan, kecuali Sabtu Minggu gitu. Waktu kerja? Waktu kerja. Di luar kerja? Enggak. Kita tuh memang sebenarnya dia orang yang sangat lovable sekali, makanya banyak yang mencintai atau menyukai dia. Terutama laki-laki ya. Iya dong, masa perempuan. Oke, kamu tapi hebat loh. Menurut aku tuh Nikita Mirzani adalah seorang perempuan yang hebat. Peres nih. Enggak, beneran. Oke. Diomongin banyak orang istilahnya. Ya wajar ya Nikita ya, ada yang suka, ada yang enggak, ada yang mencibir, ada yang mengolok-olok. Tapi kamu tuh nyantai banget. Apa sih sebenarnya yang ada di benak kamu yang bisa membuat kamu itu sekuat itu dan kayaknya I don't care? Gini ya, Niki Niki udah biasa hidup mandiri gitu. Jadi kalau misalkan ada orang suka dan gak suka itu kan ya udah jadi makanan Niki, dan itu memang pasti akan ada pro dan kontra, nggak semuanya orang bakal suka sama Niki gitu. Cuman ya karena Niki cari uang di sini, Niki harus bertahan karena Niki harus ngidupin anak Niki, kan dia sama Niki gitu. Jadi ya let it flow aja, masa bodo amat orang mau bilang apa. Yang penting ya Nikinya ya begini-begini aja gitu. Masih banyak hal-hal penting yang harus dipikirkan, bukan cuman itu aja. Oke, jadi Niki bilang bodo amat. Bodo amat sama omongan orang. Ya. Tapi apakah seorang Nikita Mirzani sekarang akan bodo amat ketika melihat tayangan yang satu ini? Kalau menurut gue artis cari sensasi itu normal sih, namanya juga artis ya, kalau menurut gue sih gitu. Ya namanya juga artis ya, mungkin dia biar pamor yang nggak turun kali ya. Menurut gue sih ya itu sih haknya dia ya, tapi banyak orang yang nggak suka karena dia terlalu berlebihan. Apalagi itu di kita terakhir ciumnya pacar saya Olga Saputra, gimana sih Niki? Masya Allah. Itu kalau kamu ya memang bukan rahasia umum. Memang istilahnya foto-foto itu sudah banyak keluar di jaringan media ataupun di Facebook ataupun itu, boleh diceritain sedikit nggak? Itu awal mulanya dari mana? Gini, Siapa yang foto? Siapa yang upload? Foto yang sama bapak-bapak udah tua itu ada di salah satu acara charity. Niki di sana sebagai MC, terus Niki tawarin tiket Sting waktu itu, cuma bapak itu nggak mau. Bapak itu bilang gini, saya nggak suka konser, saya sukanya kamu, dia bilang gitu. Loh, kok saya? Terus maunya apa? Saya mau cium kamu katanya. Ya karena Niki di sana memang niat sepenuhnya untuk amal gitu kan, untuk korban bencana alam, dan cuman itu yang Niki bisa, ya kenapa nggak Niki lakuin gitu. Toh ciumannya bukan ciuman yang begini, yang cuman 1 second aja kelar gitu. Dan di situ ada banyak wartawan. Wow. Cukup hot perbincangan kita dengan Nikita Mirzani ya. Dan setelah ini
kita akan membahas yang lebih kontroversial lagi. Selain kehidupannya yang kontroversial, nih kita juga memiliki tato yang sangat banyak. Dan saya juga pengen lihat tatonya Nikita Mirzani yang kontroversial itu seperti apa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati bicara. Kembali lagi di Kata Hati bersama bintang tamu kita yang sangat-sangat luar biasa, sensasional, kontroversial, Nikita Mirzani. Ini dia Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Oke, Niki, Ya, tadi kita udah bahas tentang kehidupan kamu yang kontroversial, sensasional. Ya biasa, ada yang suka, ada yang enggak. ya. Tapi sekarang kita akan membahas tentang art yang menempel di badan kamu. Oke. Ada berapa banyak sih tato yang menempel di badan kamu? Untuk sekarang sih ada 17 tato. Terus ada beberapa tato yang emang udah mulai proses di laser buat dihilangin. Ada yang di tangan sama di dada ini udah mulai proses penghilangan di laser. Terus paling tinggal beberapa kali laser lagi bersih gitu. Sama yang di tangan juga mau dihilangin. Oke, juga pasti pemirsa juga pengen lihat kan, tatonya Nikita itu seperti apa sih? Ini dia. Di sekujur tubuh mulus Nikita bertengger banyak gambar. Semua tato itu makin membuat si wanita terlihat liar saja. Wah, berapa ya? Dia kayaknya ada di punggung deh pertama. Punggung sama depan tulisan Nikita itu. Dia sih nggak pernah cerita tentang apa ya, dia suka tato yang lebih detailnya sih enggak ya. Tapi dia lebih suka lebih ke artnya tato, dia suka. Kalau yang di perut lotus, yang di tangan lotus. Kalau yang di paha itu rose sama daun-daun sama kasih motif-motif gitu aja. Nah, kalau ini saya objektif sekali ya mengenai tato. Tato itu seni, tinggal kita membawa kemana ini tato. Itu ya, itu namanya mungkin dia mengekspresikan dia tentang seni kali ya. Seksi aja gitu kalau lagi pakai bikini. Emang sengaja untuk orang-orang tertentu aja. Apa sih alasan kamu pertama untuk kamu memutuskan pertama kali, gue tato aja deh? Apa karena pengen disebut gaul, pengen disebut funky, atau ingin mengekspresikan kamu lagi sedih, kamu lagi happy, atau kamu... Sebenarnya Niki bukan tipikal perempuan yang suka ikut-ikut tren ya, kayak tato jadiin tren atau segala macam, enggak. Saat Niki ditato itu, Niki ngerasain sakit di sini. Sakit di mana? Di hati. Sakit deh pokoknya, karena ada satu masalah di keluarga. Terus daripada Niki larinya ke drugs atau ke macam-macam, terus Niki cobain buat ditato, ternyata ditato itu sakit. Jadi Niki nggak mikirin sakit hati Niki yang ada di rumah gitu. Oh, karena sakit hati. Itu memang pertama kali tato yang pertama kali menempel di gambar kamu itu, di badan kamu itu gambar apa ya? Gambar maskotnya Manchester United. Setan. Iya. Oh, devil, gambar devil. Jadi waktu itu kamu lagi kesel banget. Saat itu emang lagi apa ya? Ada masalah lah gitu di rumah, tapi Niki sebagai anak nggak bisa ngapa-ngapain, jadi ya udah ditato gitu. Berat apa sih masalah itu waktu itu? Sampai kamu pilih untuk tato di badan kamu? Aduh. Jadi dulu Niki itu dulu keluarganya broken home gitu. Okay. Hampir tiap hari selalu lihat papa marah sama mama gitu. Tapi di depan anaknya, dan saat itu memang mamaku nggak ada salah apa-apa gitu. Jadi harus gimana, ngapain nggak tahu. Terus tiba-tiba main ke studio tato, terus ditato. Akhirnya
ya jadi keterusan gitu, karena itu dia yang tadi Niki bilang, karena rasa sakit Niki sebagai anak yang nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu ngelihat ibunya. Saat kamu putusin, kamu tato badan kamu karena alasan kamu sedang mendapatkan masalah keluarga yang berat, apakah setelah ditato bukannya menambah masalah keluarga kamu, ada yang nggak suka atau justru mama kamu ngelihat waktu itu lebih shock lagi, lebih? Saat itu sih mama kaget ya, cuman itu dia itu ibu yang baik gitu. Dia tahu kenapa anak perempuan satu-satunya begini. Dia tahu alasannya kenapa, ya karena yang di keluarga yang paling bisa berontak dan paling berani untuk ngomong itu ya cuma Niki gitu. Jadi mama sih cuma shock gitu aja. Kalau papa ya pasti marah lah ya, cuma nggak peduli gitu. Dia mau marah seperti apapun terserah gitu. Kamu ada berapa bersaudara? Aku berempat. Aku punya abang 1, aku nomor 2, adik aku 2. Sorry, apa mereka punya tato semua? No, aku aja. Cuman kamu aja? Aku aja. Mungkin orang ngelihatnya Niki ini anak yang sangat-sangat nakal gitu. Cuman untuk keluar malam aja Niki males. Nggak mau, Niki lebih milih Niki sendiri. Sekarang Niki lagi hobi baca buku, ya Niki baca buku gitu. Terus ya paling sehari-hari syuting, pulang syuting ya udah tidur nemenin anak gitu. Pemirsa, ternyata di balik tato dari seorang Nikita Mirzani itu mengandung arti-arti yang sangat dalam, yaitu luka. Dan setelah ini kita akan menggali lagi arti yang lebih dalam dari seorang Nikita Mirzani. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati bicara. Kembali lagi di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara, masih bersama sahabat Kata Hati saya, Nikita Mirzani. Niki, oke. Kalau aku lihat, kita lihat, semua lihat Nikita dengan image yang tatoan, yang tidak peduli dengan omongan orang, yang terlihat selalu wah tegar. Tapi ada satu sisi yang saya tahu, Nikita pasti menitikkan air mata kalau Nikita melihat sosok yang satu ini. Siapa sih? Ini dia. Seliar apapun Nikita, dia tetaplah seorang wanita yang memiliki kehalusan hati. Kala nuraninya tersentuh, maka membanjirlah tangis itu. Dalam hidupnya, hanya sang ibu yang mampu membuatnya berurai air mata. Niki, itu almarhum ibu kamu. Iya. Udah berapa tahun sih mama nggak ada? Sama ini 3 tahun. 3 tahun? Udah 3 tahun. Kalau boleh kamu ungkapin, sosok ibu kamu itu seperti apa di mata kamu? Mama itu ibu yang sangat baik ya. Dia nggak pernah ngasih lihat ke anaknya kalau dia lagi sedih gitu. Terus waktu dia masih ada, emang Niki deket banget sama dia. Karena Niki bisa ngomong apapun ke mama gitu. Dia bisa jadi teman, dia bisa jadi tempat curhat, semuanya. Karena Niki cuma deket sama mama gitu. Sedekat apa? Deket banget. Bahkan kalau
tetangga bilang atau orang bilang tuh Niki bukan kayak anak sama mama, tapi kayak lebih temen gitu, kayak adik kakak gitu. Jadi dia tuh kayak kakaknya Niki adiknya dia, karena apapun Niki bisa cerita ke dia gitu. Dia sabar, dia sabar banget walaupun hatinya dia hancur atau sakit, tapi dia nggak pernah menunjukin ke anaknya. Dia selalu simpen gitu. Paling kalau lagi di kamar sendiri baru dia nangis. Nggak pernah mau ngasih tahu masalahnya dia gitu. Walaupun Niki tahu sebenarnya seperti apa di rumah itu dan apa yang Mama Niki rasain. Yang nggak Niki bisa lupain sampai sekarang, tiap hari. Nah, kalau bangun tidur pagi-pagi Mama selalu setel lagu dangdut kenceng-kenceng gitu. Niki kangen sama suaranya, bercandanya, semua. Pas Mama nggak ada, pegangan hidup Niki kayak hilang gitu. Kayak Niki nggak tahu mesti gimana ini, karena Niki nggak deket sama papa Niki. Dari situ Niki mulai bikin tato lagi. Terserahlah hidup Niki mau gimana. Cuman pas kesini Niki sadar Niki punya anak yang anak Niki pasti bakal besar gitu kan, dan Niki nggak boleh begini terus gitu ya. Perlahan-perlahan ya dirubah dari berteman, terus keluar yang nggak terlalu penting, itu udah bener-bener udah nggak ada sama sekali gitu. Sebenarnya sih Niki udah jenuh ya sama yang Niki dapat sekarang gitu, karena percuma apa yang Niki dapat sekarang pun Mama nggak bisa rasain apa-apa gitu. Jadi Niki, seandainya Mama kamu masih bisa ngedengerin suara hati kamu sekarang, kata hati kamu sekarang, apa yang ingin kamu katakan sama Mama kamu di depan jutaan penduduk Indonesia? Niki kangen, Niki bakal selalu sayang sama Mama, dan Niki bakal tunjukin yang terbaik buat Mama, karena masih ada satu lagi sebenarnya yang belum Niki capai gitu, dan ya insya Allah bisa. Selain almarhum ibunya Nikita Mirzani, ada satu sosok lagi yang selalu menguatkan Nikita Mirzani dimanapun, kapanpun, di setiap harinya dia. Ini dia. Itu anakku, Aura. Siapa? Aura namanya, cuman aku panggilnya Loli. Kamu cinta banget sama anak kamu? Banget. Dia yang bisa bikin Niki jadi kuat seperti sekarang ini ya dia. Harta paling berharga ya dia. Harta paling berharga itu? Loli. Kalau dia ada di sini gimana? Loli kan tadi Mimi titipin. Kamu siapa kesini? Sini sayang. Pemirsa, jadi Loli ini setiap harinya selalu menggambar untuk mamanya. Gambar apa sih? Bisa dilihat tuh nggak sama semuanya? Ini gambarnya apa? Mimi sama Loli. Mimi? Loli. Loli kesini sama
sama siapa? Sendiri. Oh, sendiri. Sendirian, emang Sendiri. setelah aku ngobrol banyak sama kamu di sini, setuju nggak kalau aku bilang kamu akan ngelakuin apapun, segalanya cuman untuk dia seorang? Iya, karena sekarang aku cuma punya anak aku dan semuanya buat dia. Mama galak nggak? Enggak. Pernah marahin Loli nggak? Iya. Enggak juga. Iya. Oh iya. Iya marahin, kalau nakal dimarahin dong. Ya kan? Tapi kan sayang. Sayang nggak? Sayang. Hah? Sayang. Masa? Khawatir nggak dengan image kamu yang ya didengar sama anak kamu dan Loli kan belum cukup mengerti untuk tahu semua hal tentang miminya gitu. Dan kalaupun nanti dia mengerti, ya aku pasti akan bilang ke Loli, aku akan jelasin sedemikian rupa biar dia ngerti, biar dia tahu bukan seperti itu loh, yang sebenarnya tuh seperti ini gitu. setelah ini kita akan mengenal lagi sosok Nikita Mirzani lebih dalam lagi. Dan apakah ada kejutan lain selain gadis cantiknya Nikita Mirzani? Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati bicara. Masih bersama sahabat Kata Hati saya, Nikita Mirzani. Ini dia Kata Hati, inilah saatnya hati bicara. Ternyata banyak juga orang-orang yang dekat selain keluarga yang sangat mencintai kamu dan sangat menyayangi kamu. Masa sih? Ini dia. Jadi driver sama Nikita kurang lebih 1 tahun. Mbak Nikita itu memang perhatian sama supir. Namun kadang-kadang kalau seandainya dia ajak makan di restoran apapun juga dia ngajak makan, cuman saya nggak mau. Kalau seandainya misalnya saya ada sakit, dia juga kadang-kadang suka bantu lah sering sedikit. Ya doa saya mudah-mudahan sih Nikita karena sama saya perhatian, mudah-mudahan jadi artis yang terkenal lebih baik daripada sekarang. Mudah-mudahan nanti sama supir juga lebih perhatiannya lebih banyak lagi gitu kan. Luar biasa Nikita Mirzani, tepuk tangan dong sekali lagi. Nikita ini berarti kamu orang-orang yang hebat ya. Kamu orang yang hebat, tidak pandang bulu sama sekali, tidak pandang status sosial sama sekali. Even itu adalah driver kamu sendiri. Yeah. Driver kamu sendiri. Udah berapa lama tuh dia kerja sama kamu? Mau 1 tahun. Mau 1 tahun? 1 tahun. Jadi Niki nggak pernah beda-bedain dia supir atau dia suster atau dia bibi, nggak. Jadi kalau misalkan Niki lagi pengen makan di satu restoran, ayo kita makan bareng gitu. Terus kalau dia butuh apa, kalau memang Nikinya ada, ya Niki bantu. Karena Niki pernah ngerasain hidup seperti itu gitu. Tapi pastinya ada dong. Kalau driver ya kamu nggak mungkin curhat sama dia. Kalau kamu punya masalah, kamu lagi dilanda yang namanya dilema, galau, rasa susah di hati, kamu ceritanya sama siapa sih? Oke, nggak usah dijawab. Saya udah tahu jawabannya. Ini dia. Panggilan cintanya Oneng. Si Oneng itu pokoknya nggak sengaja lah gitu, karena mungkin nyambung kali ya, dia ternyata anaknya termasuk anak yang spontan, ribet, gila ya, pokoknya kayak aku ngeliat dia tuh kayak ngeliat
Saya tuh beberapa tahun yang lalu, mungkin versimu lebih mudanya. Kalau nolong orang, yang saya tahu dia tuh tulus. Dia nggak pernah mikir ini apa gimana. Pokoknya dia kalau misalnya dia bisa, dia tolong. Ini yang perlu diketahui orang-orang ya, sisinya Niki ya. Dia itu sebenarnya dia orang yang sangat bertanggung jawab. Dia melakukan hal kayak misalnya bekerja, berkarir. Tujuannya adalah mulia untuk mensupport keluarganya. Kan? Apa kabar? Oneng ya? Oneng. Tepuk tangan dong untuk sahabatnya Nikita Mirzani. Sedekat apa sih kalian berdua? Mungkin Feli yang jawab. Kedekatan aku sama Niki, kita bertemannya tuh awalnya nggak sengaja ya. Accidentally lah gitu, pokoknya accidentally. Jadi kita memang bener-bener 5 tahun yang lalu ya, nggak sengaja randomly kenalan dan makin kesini makin deket. Tapi karena kesibukannya dia, maksudnya ya sibuk mulu dan saya juga sibuk mulu, jadi kita ketemunya tuh justru di kala sedang salah satu lagi sedih atau lagi susah gitu. Jadi Curhat apa sih biasanya kalau sama Feli? Yang pasti karena mungkin kita sama-sama as a single parents ya, jadi ya betapa maksudnya gini, dari saya tahu dia udah lama gitu ya, sebelum dia kayak sekarang ya kan. Yang saya lihat di sosok dia itu banyak orang yang aku dengar yang inilah ngomongin negatif tentang dia, padahal sebenarnya dia tuh orangnya kayak gitu. Cuman karena memang dia harus kelihatan tegar, jutek atau gimana, dia tuh sama. Jadi kadang-kadang kita nggak pernah mau nangis di depan mereka, kita jalan-jalan, tapi begitu kita masuk WC berdua, kita duduk gitu, nangis. Dan baru tadi malam abis nangis. Kita bobo banget tadi. Makanya dia nggak nyangka kesini. Jadi dia bilang, gue mau syuting. Ini gak usah syuting deh, mending bobo aja kita berempat. Aduh nggak bisa. Yaudah lo syuting sana-sana, gue jaga anak-anak ya. Iya deh. Sedekat itu ya, luar biasa ya. Aku cuma pengen dia tuh tahu dia tuh suka ngerasa kayaknya dia doang yang punya masalah gitu. Sebenarnya kan semua orang punya masalah, cuman tergantung kita ngatasinnya. Karena kita percaya Tuhan nggak akan ngasih cobaan di luar batas kemampuan. Kalau Niki merasa dia banyak dikasih cobaan, berarti dia wanita yang kuat. Niki, buat kamu arti sahabat seperti Feli ini apa maknanya? Semenjak kenal sama Feli, dia kan lebih tua dari Niki ya, dia 33 tahun gitu. Terus iya. Terus kalau Niki cerita apa atau curhat apa, dia bisa kasih Niki solusinya yang benar gitu. Untuk itu tadi semalam juga dia bilang jadi orang yang sabar, ikhlas segala macam ini itu. Dia penting juga sih dalam hidup Niki, karena kalau nggak ada sahabat juga kayaknya kayak mau hampir gila, karena Niki harus numpukin semua masalah di otak sendiri gitu. Tepuk tangan untuk persahabatan mereka yang sangat-sangat istimewa sekali. Nikita adalah ibu yang baik, sahabat yang baik, anak yang baik. Kita sudah cukup mengenal Nikita sejauh itu, tapi mungkin setelah ini kita akan jauh lebih mengenal Nikita Mirzani lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati bicara. Kembali lagi di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Tadi kita sudah banyak berbincang-bincang dengan sahabat Kata Hati saya, Nikita Mirzani. Ternyata Nikita Mirzani di balik sifat liarnya yang orang-orang tahu di luar sana,
Nikita Mirzani adalah seorang ibu yang luar biasa, yang sangat mencintai anaknya. Seorang anak yang luar biasa, yang sangat mencintai ibunya dan juga keluarga. Dan juga seorang sahabat yang baik untuk sahabatnya. Niki, Ya. mungkin tinggal sedikit pertanyaan dari saya. Apalagi sih yang belum kamu dapetin? Mau apa lagi sih? Untuk rencana kamu ke depan, hidup ini kan masih panjang. Yang Niki pengen itu yang belum kesampaian adalah mengharmoniskan lagi keluarga Niki. Gitu karena Niki udah nggak tahu rasanya gimana rasanya disayang sama papa. Gimana rasanya punya abang. Gimana rasanya punya adik yang sudah tumbuh dewasa gitu. Sama Niki pengen semua orang pengen bahagia gitu. Begitu juga Niki pengen, karena terlalu banyak beban hidup yang selama ini Niki tanggung sendiri. Karena Niki sebenarnya orangnya nggak bisa terlalu terbuka sama orang gitu. Itu aja. Sama pengen lihat anak pastinya tumbuh dewasa ya, terus dengan segala fasilitas yang insya Allah Niki bisa penuhin. Itu aja, dan Niki diberi kesehatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin menikah lagi? Rencana menikah lagi mau sih, tapi Niki sudah pernah menikah. Terus orang menikah itu kan mau cari keturunan. Niki udah punya loli gitu. Terus ada sedikit rasa, sebenarnya ada sedikit rasa trauma sama laki-laki gitu. Takut untuk berumah tangga lagi, apalagi Niki lihat di keluarga Niki sendiri seperti itu. Jadi sekarang lebih yang mau fokus kerja dulu, cari duit dulu, ya urusan itu nanti biar Allah aja yang kasih. Mungkin kalau keluarga kamu lagi nonton sekarang, pengen bilang apa sih nih? Papa, Niki tuh sayang sama Papa. Dan Niki juga tahu Papa kayaknya tahu itu, cuman dia nggak tahu lah apa yang bisa bikin Papa jadi sebegitunya sama Niki. Mudah-mudahan papa kamu nonton, keluarga kamu semuanya nonton, dan setelah menonton acara ini, keluarga kamu semuanya bisa kembali lagi harmonis seperti harapan kamu. Tepuk tangan untuk Nikita Mirzani. Terima kasih Niki. Thank you. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Boleh aku minta kenang-kenangan foto? Oke. Jadi kalau 10 tahun acara ini kita mengenang-kenang, Nikita Mirzani pernah datang ke sini dan menceritakan kata hatinya kepada seluruh pemirsa Kata Hati. Siap? Oke. 1, 2. Oke. Niki. Ya. Ini kamera yang luar biasa loh. Iya. Cepat jadinya. Boleh kita beri tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Nikita Mirzani. Nikita Mirzani boleh berdiri. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Terima kasih sahabatku Nikita Mirzani sudah berbagi semua kisah hidup kamu yang luar biasa, yang pastinya juga bisa menginspirasikan kepada semua wanita-wanita yang ada di Indonesia, dan juga orang yang belum tahu Nikita Mirzani lebih dekat lagi di acara ini. Lebih kenal kamu lebih dekat lagi. Tuhan yang memang menciptakan manusia sebagai makhluk yang pasti memiliki sebuah kesalahan ataupun banyak kesalahan. Tapi karena itulah kita hanya manusia biasa dan bukan Tuhan. Jadi buat apa kita saling menyalahkan? Saya Raffi Ahmad,
Sampai jumpa lagi di Kata Hati. Inilah saatnya hati bicara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.